Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai ya kajiannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian secara virtual Ba'da Zuhur ya, yang diselenggarakan oleh BKM Darul Ihsan Telkom Gerlong. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran dan kita selamat atas hisaban akal pikiran nanti di akhirat, insyaallah, amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judul yang akan dibahas adalah mengenai tahun baru Muharram ya, dan 4 bulan haram. Nah, telaah kritis riwayat sejarah Islam. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena berangkat dari kekhawatiran ya, dan juga keprihatinan bahwasanya umat Islam pada zaman kita ini lebih mengenal tahun baru Muharram daripada memperhatikan 4 bulan haram yang Allah tetapkan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami telah mengkaji, meneliti, mencari data terkait dengan fenomena tahun baru 1 Muharram yang sering disebut di media sebagai tahun baru Islam begitu ya. Kami mencari data bagaimana para sahabat dulu, para ulama juga ya mensikapi tanggal 1 Muharram. Ternyata tidak ada satupun data yang menjelaskan bahwa para sahabat, para tabi'in ya, para ulama terdahulu itu merayakan sesuatu pada tanggal 1 Muharram ya. Jadi fenomena terkait dengan perayaan tahun baru 1 Muharram itu baru datang kemudian ya. Dan belum lama, jadi sudah dicari datanya di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, di kitab-kitab fikih, tidak ditemukan riwayat yang sahih ya terkait dengan perayaan tahun baru 1 Muharram, tapi justru data yang bisa menjadi informasi bagi kita kapan awal dirayakannya 1 Muharram itu malah ditemukan dari koran Pikiran Rakyat gitu. Nah, di koran Pikiran Rakyat itu dijelaskan bahwa 1 Muharram, perayaan 1 Muharram ini belum lama ya ditetapkan sebagai tahun baru Islam begitu, tahun baru Islam. Ya, dicetuskannya ya, dideklarasikan sebagai tahun baru Islam itu dari tahun 1970. Yang mana waktu itu memang para cendekiawan muslim berkumpul di Amerika Serikat untuk mencetuskan ya perayaan tahunan selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha, supaya umat Islam memiliki ritual seremonial tahun baru sebagaimana orang-orang non-muslim memiliki tahun baru 1 Januari begitu. Nah, karena itu materi ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, nanti kita bahas ayatnya, itu justru memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan 4 bulan haram. Ya. Jadi tidak ada perintah justru kepada tahun baru Muharram, tetapi perintah itu Muharram diperhatikan sebagai salah satu di antara 4 bulan haram yang dimaksud. Nah, nanti 4 bulan haram itu apa saja ya? Lalu kenapa 4 bulan haram itu menjadi haram dan apa makna haram itu ya? Jadi haram di sini haramun dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa adalah mulia ya. Mulia. Jadi bukan haram yang identik dengan kalau orang awam memahami haram itu kan negatif ya, dilarang begitu ya, haram itu. Memang tidak salah karena di dalam istilah fikih haram ya, kebalikan daripada halal atau kebalikan daripada ijab ya, wajib,
itu adalah bahasa majazi ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukum, misalkan hukum memakan daging babi itu haram. Nah, haram di sana itu artinya kehormatan. Maksudnya, Bapak dan Ibu harus menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim dari perkara tersebut. Jadi diharamkannya babi, diharamkannya khomer, diharamkan perzinahan, diharamkan perjudian, diharamkan pembunuhan, segala macam yang Allah larang adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan kita. Dan kita harus ingat terhadap kehormatan kita sebagai umat Islam yang tidak pantas melaksanakan apa yang Allah larang, begitu ya. Itu pemaknaan hukum haram. Nah, makanya ketika menyebut bulan haram, ini bukan artinya kebalikan daripada hukum di dalam istilah fikih ya semata-mata, tetapi bulan haram ini maksudnya memang ada nanti yang diharamkan, dan secara bahasa artinya bulan yang dihormati ya, dan memang diharamkan dari beberapa perkara seperti pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Nah, lalu kita juga akan membahas asal usul ya penamaan bulan-bulan hijriyah, sekaligus sebagai data tambahan ya. Kita akan mengulas bagaimana kalender hijriyah itu dibentuk ya, dan kenapa peradaban Islam memakai kalender tersebut. Siapa yang membuatnya, kapan dibuatnya, apa latar belakang membuat kalender Islam ya, dan bagaimana nanti kalender Islam itu ya menjadi kalender yang dipakai di seluruh wilayah yang menerima kekhalifahan Islam. Dan kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu ketika melewati tanggal 1 Muharram, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari membaca ayat di dalam Al-Qur'an, yakni surah At-Taubah ayat 36 ya. Lihat surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Itu yang tertulis sebagaimana ditetapkan oleh Allah ketika Allah telah menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang haram. Ya. Jadi di antara 4 bulan di antara 12 itu ada 4 yang haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus ya. Fala tadzlimu fihinna, maka janganlah kalian berbuat dolim ya, tidak boleh mendolimi diri sendiri fihina, pada 4 bulan haram itu, angfusakum ya, diri sendiri. Jadi tidak boleh berbuat dolim di 4 bulan haram tersebut. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan, dan perangilah orang-orang yang musyrik ya semuanya apabila begitu, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Jadi peperangan di dalam Islam itu perang defensif. Kalau kita diserang, maka terpaksa kita melawan. Jadi tidak ofensif ya, tidak inisiatif menyerang terlebih dulu, tidak begitu. Peperangan di dalam Islam adalah sifatnya melindungi diri. Apabila kita diserang musuh, maka kita terpaksa melawan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang takwa, yang berhati-hati, yang takut kepada Allah dan senantiasa menjaga hukum-hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita membaca sababun nuzul daripada penurunan ayat surat At-Taubah 36 ini,
Ini terkait dengan kebijakan orang-orang Arab jahiliyah yang dulu mereka pernah berani membuat bulan ke-13. Ya. Jadi ada satu perkumpulan di di kebudayaan jahiliyah dulu yang disebut dengan perkumpulan An-Nasyi. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa An-Nasyi itu nama bulan ke-13-nya. Pertanyaannya, kenapa orang Arab jahiliyah sampai harus membuat bulan ke-13, yakni bulan An-Nasyi tadi? Jawabannya terkait dengan kebijakan penamaan bulan-bulan di penanggalan Hijriyah. Kalau kita baca di dalam sejarahnya, bulan-bulan yang digunakan dalam kalender Hijriyah itu sudah dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah dan sudah dinamai seperti itu jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Karena itu orang Arab jahiliyah lah yang menamai bulan-bulan tersebut. Mungkin ada tradisi dari para nabi terdahulu, itu ada efek ya, ada dampak dari syariat umat terdahulu. Nah, maka ketika mereka menamai bulan-bulan di Hijriyah tersebut, mereka menamainya dengan fenomena alam atau fenomena sosial begitu. Misalkan bulan Muharram, itu kan bulan diharamkannya berperang. Ya. Nanti ada bulan Sofar, bulan ketika dedaunan mulai menguning. Ada nanti bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan ketika cuaca mulai dingin begitu ya. Dingin. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ini musim dingin, musim ada di daerah Jazirah Utara itu sampai ke Palestina, terus ke utara ke Nazaret, ke Turki, itu tidak mustahil turun salju dulu. Ya. Jadi bulan ketika beku begitu ya, Jumad itu arti asalnya beku. Nah, maka ketika menamai bulan-bulan Hijriyah dengan fenomena alam, sedangkan fenomena alam terkait dengan musim itu adalah kaitannya dengan perhitungan matahari ya. Tetapi orang Arab justru membuat kalender kan dengan perhitungan bulan. Makanya nanti ada gap begitu, ada defisit angka. Kenapa? Karena kalender matahari satu tahunnya itu kan 365 ya. 365 hari. Sedangkan kalender bulan ya, kalender bulan itu kan hanya 355 ya. Kadang-kadang 354 begitu. Jadi satu tahun itu ada selisih defisit angka sebanyak 10 hari. Kadang-kadang lebih, hampir 11 hari. Nah, jadi satu tahun itu ada selisih 10 hari antara kalender Komariah, kalender bulan, dan kalender Syamsiah, kalender matahari. Kalau satu tahun defisitnya 10 hari, maka 3 tahun itu nanti jadi 30 hari. Nah, berarti kalau sudah 3 tahun, artinya bulan itu dengan fenomena alam jadi bergeser. Bisa dipahami ya? Misalkan dinamakan Ramadan. Ramadan itu dari kata aromdu artinya panas terik. Dulu orang Arab jahiliyah menamai bulan Ramadan karena bulan musim panas. Nah, kalau dibiarkan selalu ada defisit angka, dalam 3 tahun itu 1 bulan, maka nanti Ramadan terus bergeser. Yang asalnya di musim panas bisa terus bergeser ya ke musim semi, nanti ke musim dingin. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka setiap 3 tahun sekali dipakailah bulan ke-13 sebagai penghalang begitu, sebagai penghalang supaya tidak bergeser. Jadi bulan ke-13 itu penggenap saja, supaya menggenapi, supaya perhitungan kalender bulan dengan kalender matahari terus serasi begitu. Jadi orang Arab jahiliyah setiap 3 tahun sekali dulu membuat bulan ke-13. Nah, fenomena ini disaksikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat At-Taubah ke-36 ini.
Allah melarang ya umat Islam mengikuti kebijakan kaum pagan, mengikuti kebijakan Arab jahiliyah dalam menetapkan tanggal, menetapkan bulan ya, jumlah bulan dalam satu tahun. Mereka berani sampai menambah jadi 13 bulan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu bahwa satu tahun itu dihitung 12 bulan. Nah, maka ditegur ya oleh Allah melalui ayat ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan kebijakan bulan An-Nasi itu. Makanya di sini lafadznya berbunyi inna iddata syuhuri indallahi itsna asyara syahron. Jumlah bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, itu informasi yang pertama ya. Jadi orang Arab jahiliyah dulu pernah membuat bulan ke-13 setiap 3 tahun sekali untuk menutupi defisit angka 30 hari dalam 3 tahun ya. Karena kan setahun 10 hari, 3 tahun 30 hari 1 bulan ditutup gitu. Supaya nanti penanggalan Komariah itu serasi dengan musim-musim di Jazirah Arab yang memang musim itu kaitannya dengan matahari. Nah, kemudian karena Allah sudah menegur, maka Rasulullah SAW melarang penetapan bulan An-Nasi setiap 3 tahun sekali itu. Jadilah dampaknya Ramadan misalkan tidak selalu musim panas ya. Kita melaksanakan Ramadan sekarang bulan kemarin bulan Mei ya. Nanti teruskan ke April, nanti ke Maret, nanti ke Februari, ke Januari, terus bergeser. Karena satu tahun defisit waktu 10-11 hari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah informasi bahwa ternyata 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan haram. Yang mana 4 bulan haram ini tidak disebutkan di ayat ini. Nanti kita mendapat penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Mana saja 4 bulan haram itu. Nanti 3 bulan itu bergandengan, ya berurutan. 1 bulan itu terpisah. Ya, 3 bulan yang berurutan ini adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang terpisah nanti ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bulan Ramadan begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bulan Rajab. Dan setelah diteliti, diperiksa, hadis riwayat yang lebih sahih yang bisa dipercaya itu adalah pendapat yang menyatakan bulan Rajab ya. Nah, makanya 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Allahu a'lam. Ketika Allah menyebutkan bahwa ini adalah ketetapan agama yang lurus, adanya 4 bulan haram itu, ternyata di dalam hukum Islam ya oleh Allah ditegaskan kembali. Jadi 4 bulan haram itu sudah dikenal dulu oleh orang Arab jahiliyah juga, ya. Makanya oleh umat Islam nanti diperkuat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala dulu memang mensyariatkan 4 bulan haram kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang Nabi Muhammad SAW diutus, maka 4 bulan haram itu pun masih berlaku. Dan Allah menyebutkan salah satu aturannya di sini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim kepada diri sendiri pada 4 bulan haram itu, gitu ya. Jadi 4 bulan haram itu harus dihormati, harus dijaga aturannya. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada perampokan, tidak boleh ada pertengkaran, semuanya gencatan senjata, begitu. Jadi 4 bulan haram ini nanti ada kaitan juga dengan gencatan senjata. Nah, nanti ada tambahan lagi dari para ulama bahwa bulan haram ini juga ada kaitan dengan ibadah umat Islam. Jadi umat Islam pun Bapak Ibu jarang tahu. Karena kalau di 4 bulan haram itu kita melaksanakan ibadah, nanti pahalanya ada lebih dari bulan-bulan yang lain.
Begitu juga ketika melaksanakan dosa di 4 bulan haram itu, dosanya pun tidak tidak seperti di bulan yang lain. Ada lebih ya, karena bulan-bulan itu diharamkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu berlaku dolim kepada dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Nah, lalu ditutup ayat ini dengan ungkapan wa'lamu, ketahuilah oleh kalian anallaha ma'al muttaqin, Allah itu beserta orang yang takwa. Jadi penyebutan 4 bulan haram ada kaitan dengan tidak boleh berlaku dolim, ada kaitan dengan gencatan senjata, ada kaitan dengan menjaga ketakwaan. Nah, mari kita lihat ya hadis yang menyebutkan mana saja yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, Imam Ahmad ya, di dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad, rahimahumallah, bahwasanya Rasulullah bersabda, mohon maaf, nah ini ya, sebentar. Inna zamana qadis tadaro kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardo. Kata Nabi, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. Nah, ini harus dikaji ya melalui pendekatan ilmu astronomi ya. Apa yang dimaksud dengan zaman sudah berputar seperti keadaan semula pada hari diciptakannya langit dan bumi? Ini ada keterangan lebih lanjut. Tapi fokus kita tidak ke sana ya. Fokus kita adalah di sabda Nabi yang selanjutnya. As-sannatu itsna asyara syahron. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun, ada 4 hurumun yang haram, yang terhormat, yang harus dihormati, harus dijaga. 4 bulan haram. Salasun mutawaliyatun, kata Nabi. 3 diantaranya ya bergandengan, berurutan begitu ya. Jadi 3 dari 4 bulan haram itu berurutan. Oleh Nabi disebutkan langsung ini, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Lalu Nabi menambahkan 1 bulan lagi disebut Warojabu Mudoro alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Dan 1 lagi adalah bulan Rajab Mudor yang terletak antara 2 Jumad, yaitu Jumadil Ula, Jumadil Sani, dan Sya'ban. Kan urutannya begitu ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab. Tuh. Jadi Rajab itu kesananya Sya'ban. Maka Rajab posisinya ada di antara Jumadil Ula, Jumadil Sani, dan juga Sya'ban. Nah, di tengahnya ada Rajab. Inilah hadis riwayat yang sahih yang bisa jadi pegangan bagi kita bahwa 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Nah, nanti para ulama kan ada yang meneliti kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu bergandengan ya. 3 langsung dijadikan bulan haram. Nanti ini ada kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji dulu sebelum manusia menunggangi pesawat terbang, kan perjalanan menuju tanah suci itu lama sekali. Ada yang menggunakan kapal laut ya, lewat jalur laut. Dan juga ada yang menggunakan lewat jalur darat, menunggangi kuda ataupun unta, bahkan ada yang berjalan kaki. Jadi jalur udara itu baru dikenal di zaman kita ya. Sedangkan zaman dulu itu orang melalui jalur darat dan jalur laut saja. Karena itu perjalanan menuju tanah suci sangat memakan waktu. Ya, saya pernah dengar dulu kakek buyut saya juga pergi haji itu naik kapal laut ya. Dan perjalanannya itu 1 bulan.
berangkat dari bulan Zulqa'dah awal Zulqa'dah berangkat. Lalu melaksanakan haji di sana sampai Zulhijjah ya, dan beristirahat terus Zulhijjahnya habis, lalu membutuhkan waktu untuk perjalanan pulang. Itulah di bulan Muharram. Makanya di 3 bulan tersebut kondisi harus sangat aman ya. Kondisi lalu lintas zaman dulu harus bebas dari perampokan, dari penjarahan, dari perkelahian, dari pembunuhan. Jadi harus dijamin aman oleh para pemimpin suku-suku zaman terdahulu, juga oleh nabi-nabi terdahulu, untuk keberlangsungan ibadah haji ke kota Mekah. Jadi 3 bulan haram yang beriringan ya, bergandengan, berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu erat kaitannya dengan proses ibadah manasik haji ya. Jadi ibadah haji dan umroh itu memang ibadah yang diprioritaskan sejak zaman Nabi Adam sebetulnya ya. Nabi Adam itu sudah bertawaf dulu di Baitullah. Jadi Ka'bah itu sudah dibangun dulu oleh Nabi Adam alaihissalam bersama malaikat Jibril, dan disitulah awal diletakkannya Hajarul Aswad. Tetapi Ka'bah di zaman Nabi Adam itu hancur ya ketika banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Menurut Imam At-Tabari, ketika itu Ka'bah berbentuk segi empat ya, segi panjang ya, persegi panjang di zaman Nabi Adam, kemudian hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasi ya Ka'bah itu. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah kan disebutnya wa idh yarfa'u Ibrahim qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan qawaid. Apa itu qawaid? Qawaid itu pondasi. Jadi pondasinya sudah ada ya. Nah, pondasi Ka'bah dari zaman Nabi Adam itu ada, yang hancur bangunannya, pondasinya ada. Maka Ibrahim meninggikan kembali pondasi itu. Jadi ayat Qur'annya mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Al-qawaida itu adalah pondasi Ka'bah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di zaman Nabi Ibrahim pun dibangun kembali Ka'bah. Ada yang mengatakan bentuknya masih persegi panjang, ada yang mengatakan sudah persegi empat. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW tentu saja riwayatnya jelas bahwa Ka'bah itu sudah berbentuk segi empat ya. Nah, mana dalil yang memperkuat bahwa dulu itu Ka'bah berbentuk segi panjang? Ada satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Siti Aisyah dulu menginginkan sholat di dalam bangunan Ka'bah. Jadi Siti Aisyah minta kepada Rasulullah SAW untuk dapat melaksanakan sholat di dalam bangunan Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menarik tanganku, kata Aisyah, dan membawaku ke Hijr Ismail. Nah, Bapak dan Ibu kan tahu Hijr Ismail itu adalah satu daerah, atau bukan daerah ya, satu tempat ya, kawasan yang dibatasi dengan pagar melengkung ya di samping Ka'bah. Jadi ada bangunan Ka'bah, di sampingnya kan ada pagar dengan tembok melengkung begitu. Itulah Hijr Ismail. Maka Rasulullah membawaku ke sana, kata Siti Aisyah, dan mengatakan sholatlah di sini karena ini adalah bagian dalam Ka'bah. Jadi Hijr Ismail itu dulunya adalah bagian dalam ya, bagian dalam bangunan Ka'bah. Tetapi karena Ka'bahnya sudah berbentuk segi empat, maka dibatasi dengan pagar begitu. Jadi itu dulunya adalah bagian dalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kemahabesaran Allah menunjukkan betapa pentingnya ibadah haji. Ketika 4 bulan haram itu, 3 diantaranya adalah bulan yang berurutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini adalah supaya jemaah ibadah haji, jemaah haji yang melaksanakan haji dan umroh di tanah suci, yakni di bulan Zulhijjah, itu mendapat keselamatan
ketika perjalanan berangkat di bulan Zulqa'dah dan ketika perjalanan pulang di bulan Muharram. Jadi zaman dulu itu perjalanan 1 bulan dari Zulqa'dah sampai di Mekah, Zulhijjah beribadah, lalu istirahat, Muharram itu pulang ke kampung masing-masing. Nah, maka di 3 bulan itu harus kondisi sosial itu aman, damai, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada perkelahian. Makanya 3 bulan ini diharamkan. Jadi 3 bulan di antara 4 yang diharamkan itu memang erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu di sini kenapa Nabi Muhammad SAW menyebut bulan Rajab dengan istilah Warojabu Mudor dan Rajab Mudor, gitu ya. Nah, Mudor ini adalah nama suku ya di Arab dulu. Di zaman Rasulullah ada Bani Mudor. Bani Mudor adalah suku yang mempertahankan hukum 4 bulan haram dari masa jahiliyah. Nanti suku-suku yang lain itu sudah berbeda pendapat bahwa bulan haram itu menurut suku-suku yang lain adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, lalu ditambah bulan Ramadan. Tetapi Banu Mudor, ya, suku Mudor masih mempertahankan bahwa bulan yang keempat adalah bulan Rajab. Dan dengan sabda Nabi seperti ini, maka Rasulullah SAW membenarkan pendapat suku Mudor. Jadi Rajab versi suku Mudor ini. Bahwa suku Mudor sudah benar berpendapat bahwa 4 bulan haram itu yang keempatnya adalah bulan Rajab. Karena itu Rasulullah SAW menyebutnya Rajab Mudor, begitu ya. Allahu a'lam. Nah, kita baca keterangan dari Imam At-Tabari, pakar sejarah, ulama tafsir Islam yang terkenal dan menjadi rujukan para penulis tafsir setelahnya di seluruh dunia. Imam At-Tabari, ya, atau yang dikenal dengan Abu Ja'far, ya, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Dari nama ini beliau suka disebut Abu Ja'far At-Tabari atau suka juga disebut Ibnu Jarir, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca misalkan tafsir Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah suka menyebut waqala Ibnu Jarir, waqala Ibnu Jaririn, gitu ya. Dan berkata Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Itu maksudnya Imam At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, ya, Anit Ta'wili Ayil Quran, yang populer dengan sebutan tafsir At-Tabari, sebagai kitab tafsir klasik ya yang banyak dirujuk oleh para mufasir setelahnya, beliau menjelaskan bahwa 4 bulan itu disebut haram. Kenapa? Karena 4 bulan itu diagungkan dan dihormati oleh orang-orang jahiliyah. Jadi ini kan menjadi dalil bahwa keharaman itu sudah ada dari dulu. Karena mungkin ini dampak dari syariat para nabi terdahulu. Besar kemungkinan dari syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi bulan itu disebut haram karena diagungkan dan dihormati oleh bangsa jahiliyah dulu. Dan mereka mengharamkan peperangan dan juga mengharamkan pembunuhan pada bulan-bulan itu. Karena kan dulu mereka suka berperang ya. Kalau ada pertikaian pasti ada pembunuhan. Nah, di 4 bulan itu mereka tidak boleh mengalirkan darah. Nah, sampai kata Imam At-Tabari, bagaimana ini gambaran saking mereka menghormati 4 bulan haram itu, kalaulah terjadi ada pembunuhan, misalkan seseorang dibunuh dari suku tertentu dan keluarganya nanti menuntut balas. Ada yang dibunuh ayahnya, ada yang dibunuh misalkan anaknya, ada yang dibunuh saudaranya, itu pasti menuntut balas. Tetapi kalau pembunuhan itu terjadi di 4 bulan haram, maka tidak ada satu orang pun di kalangan Arab jahiliyah yang berani menuntut balas. Itu saking dihormatinya begitu ya 4 bulan haram itu oleh orang Arab jahiliyah. Jadi menuntut balasnya menunggu ya di bulan-bulan yang lain selain dari 4 bulan haram. Maka kata Imam At-Tabari, sampai walaupun seseorang menemukan pembunuh ayahnya pada salah satu dari 4 bulan itu,
maka ia tidak akan mencederainya. Tuh, ini keterangan yang jelas ya bahwasanya orang Arab jahiliyah dulu menghormati 4 bulan. Ada juga keterangan dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi di dalam kitabnya yang terkenal juga Tafsir Al-Marogi ya. Di juz ke-10 halaman 114 kalau milik kami menyebutkan bahwa kata hurum di ayat At-Taubah tadi ayat 36 adalah bentuk plural atau bentuk jama dari kata haram. Berasal akar katanya dari kata hurmatun ya atau hurmah yang mengandung arti at-ta'zim ya, agung, besar begitu ya, memiliki posisi yang tinggi. Keempat bulan itu telah ditetapkan kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengharamkan peperangan ataupun pembunuhan pada bulan-bulan itu melalui lisan Ibrahim dan Ismail. Tuh. Ini kan jadi jelas bahwasanya bulan haram itu dihormati sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dilanjutkan sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun sudah memperhatikan dari zaman jahiliyah, sekarang Islam di zaman Nabi Muhammad pun mensyariatkan, maka pasti jadi perhatian. Jadi para sahabat terdahulu itu lebih memperhatikan 4 bulan haram ketimbang mereka mengenal tahun baru 1 Muharram. Jadi tahun baru 1 Muharram itu justru tidak dikenal. Ya, di kalangan para sahabat dulu mereka lebih memperhatikan aturan-aturan yang harus dijaga di 4 bulan haram. Jadi kalau ditanyakan apakah bulan Muharram itu istimewa, jawabannya iya. Bulan Muharram itu istimewa. Kenapa bulan haram istimewa? Apakah semata-mata karena urutan pertama dalam kalender Hijriah, lalu kita merayakan tahun baru yang disebut oleh media sebagai tahun baru Islam? Bukan ya. Para sahabat dulu Rasulullah SAW juga menghormati bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muharram sebagai salah satu di antara 4 bulan haram. Bulan yang harus dijaga kehormatannya. Tidak boleh ada pembunuhan, pertikaian apapun, karena di bulan-bulan itu jemaah haji pulang ke kampung masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Marogi, selanjutnya dari Ibrahim dan Ismail ini, keagungan 4 bulan haram itu terus dipelihara secara turun-temurun oleh seluruh masyarakat Arab sebelum Islam, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Meskipun terkadang ada di antara sebagian kabilah Arab yang melanggarnya karena mengikuti hawa nafsu. Jadi pelanggaran itu selalu ada. Bahkan tidak jarang mereka juga mengubah urutan begitu ya. Misalkan bulan depan Dzulqa'dah sudah masuk itu urutan bulan yang diharamkan. Tetapi karena mereka itu menginginkan peperangan, maka Dzulqa'dah diundur ya urutannya ya ke setelah Muharram. Lalu bulan Safar didahulukan begitu. Itu juga kebiasaan orang Arab jahiliyah dan itu yang dihapus ya kebiasaan-kebiasaan tersebut oleh syariat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan ini jazirah Arab ya. Jadi kalender Hijriah itu, bulan-bulan yang ada di dalam kalender Hijriah itu disebut kalender Hijriah setelah ada Islam ya. Karena dihitung tahun pertamanya dari Rasulullah hijrah, makanya disebut kalender Hijriah. Nah, sebelum itu orang Arab jahiliyah sudah mengenal bulan-bulan tersebut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus sampai Zulhijjah sudah dikenal dan sudah digunakan di hampir seluruh wilayah jazirah Arab. Nah, dulu itu belum ada yang menghitung tahun, meskipun ada beberapa pendapat mengatakan ada satu kabilah-kabilah tertentu yang menggunakan kalender ya, membuat kalender, tapi tidak dipakai secara massal. Baru nanti dipakai secara massal itu setelah peradaban Islam ya. Setelah Nabi Muhammad SAW membawa Islam sebagai Rasul terakhir, baru nanti kalender ini dipakai secara massal. Jadi sebelumnya tidak ada, ya. Sebelumnya tidak dihitung sebagai tahun begitu, ya. Dan bahkan selama Rasulullah SAW hidup pun, Rasulullah SAW tidak mengenal tahun Hijriyah.
Tidak mengenal tahun Hijriyah. Jadi Rasulullah dulu masih dalam nuansa kebiasaan orang Arab jahiliyah yang menamai tahun itu bukan dengan angka, tidak dihitung dengan, tapi dengan fenomena yang terjadi di tahun tersebut. Fenomena besar yang terjadi. Misalkan kita nih dari tahun 2019 ya, tahun Covid begitu. Ya, tahun 2019 itu tahun lockdown misalkan begitu ya. Tahun 2020 nanti tahun PPKM begitu ya. 2021 nanti tahun PSBB gitu ya. Jadi dinamai dengan fenomena yang terjadi. Makanya ketika kita membaca sejarah Nabi, dikatakan di dalam kitab tarikh itu Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Jadi tidak disebut angka. Disebutnya fenomena yang terjadi tahun gajah. Karena memang di tahun tersebut ada tentara gajah yang menyerang Ka'bah itu ya, Abrahah, yang diabadikan kisahnya di surah Al-Fil ya, karena mereka dibinasakan. Jadi Rasulullah SAW lahir beberapa bulan setelah peristiwa tentara gajah. Nah, maka kalau misalkan tahun kelahiran Rasul disebut tahun gajah, nah itu jadi patokan penyebutan ya. Ketika sesuatu terjadi di 2 tahun setelah gajah, maka suka disebut kejadian itu terjadi ya 2 tahun ba'dal fil begitu, setelah kejadian gajah ya. Atau misalkan ada yang lahir setahun setelah kelahiran Rasulullah, maka mengatakan saya lahir 1 tahun ba'dal fil ya, setelah tahun gajah. Jadi penyebutan. Ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi dan rasul, maka tahun itu disebut tahun bi'sah, tahun pengangkatan ya. Itu kan Rasulullah SAW sudah berusia 40 tahun. Kejadian di Gua Hiro itu. Nah, tahun itu disebut tahun bi'sah. Tidak disebut tahun berapa. Tahun bi'sah ya. Lalu nanti Rasulullah SAW bersedih kehilangan istri ya, Siti Khadijah kehilangan paman, uwah begitu ya, kakak dari bapak beliau, Abu Thalib ya, ayahnya Ali dan Ja'far. Abu Thalib itu meninggal. Kemudian juga Rasulullah bersedih, maka disebut tahun kesedihan, amul huzni. Jadi ada amul fil, ada amul bi'sah, ada amul huzni, begitu. Nanti Rasulullah diizinkan untuk pindah ke Madinah, disebut amul amri, ya, amul izni ya, amul izni, tahun diizinkan. Nanti muncul hukum-hukum di Madinah, ya, tahun kedua itu diperintah juga kita melawan orang kafir, melakukan perang begitu, ya, terjadi perang Badar, perang Uhud. Nah, itu perang Badar di tahun kedua disebut amul amri ya, tahun diperintahkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Jazirah Arab ini menggunakan penyebutan Muharram sampai Rabiul Awal sampai Zulhijjah dari dulu jauh sebelum Rasulullah lahir, dan mereka tidak menghitung tahunnya dengan angka, begitu ya. Tidak menghitung. Memang ada kalender-kalender yang digunakan oleh beberapa kabilah, tapi tidak sepakat dipakai secara massal, begitu. Nah, mari kita lihat arti daripada nama-nama bulan di penanggalan Komariah. Jadi karena kalender ini dipakai di kawasan yang begitu luas, ya, Jazirah Arab tadi kan, dari mulai di bawah itu Yaman, ke atas itu sampai ke Palestina, ke Turki, kemudian di sebelah barat itu sampai ke Afrika Utara, ya. Nah, negeri Syam itu semuanya memakai bulan-bulan ya, nama-nama bulan ini. Maka nanti kalau kita mau mengkaji terkait dengan arti dari bulan-bulan itu, akan ada banyak pendapat yang kita temukan. Jadi satu bulan disebut Rabiul Awal misalkan. Itu banyak versi yang menjelaskan. Rabiul Awal artinya ini, oh tidak, artinya itu, ya. Jadi versinya akan banyak. Kenapa? Wajar saja karena kalender ini digunakan di kawasan yang begitu luas. Jadi nanti tiap daerah punya versi masing-masing terkait dengan penamaan ya, arti daripada nama bulan itu. Nah, di sini kami mengambil makna yang paling masyhur saja.
Jadi jangan heran, jangan aneh kalau Bapak Ibu nanti menemukan arti dari bulan itu, nama bulan itu arti versi yang lain. Ya memang ada begitu. Ya. Nah, di sini kami mencoba untuk mengambil yang paling masyhur, ya. Jadi tidak dipakai semua ya data itu. Tapi kita ambil yang paling masyhur. Contoh misalkan nih satu bulan Muharram. Yang paling masyhur di Jazirah Arab, bulan Muharram adalah bulan haramnya berperang, ya. Karena bulan Muharram itu dulu bulan pulangnya jemaah haji ke kampung masing-masing. Kan berangkat Dzulqa'dah, beribadah Dzulhijjah, Muharram itu pulang. Nah, selama 3 bulan itu harus aman, harus gencatan senjata, tidak boleh mengganggu jemaah yang lewat. Nah, bulan haram ini, Muharram ini berasal dari kata haromah, artinya kehormatan, hurmatun tadi ya. Dinamakan demikian karena sangat dihormati bangsa Arab dan terlarang untuk berbuat kerusakan atau peperangan di dalamnya. Kemudian ada bulan Safar. Nanti ada Safar itu ada yang pakai sod, ada yang pakai sin. Safar. Dan ada Safar, begitu ya. Nah, bagi pendapat yang menggunakan sod, Safar itu artinya kuning, bulan ketika dedaunan mulai menguning. Tapi pendapat yang mengatakan ditulisnya itu pakai huruf sin, Safar, itu mengatakan bulan ini bulan bepergian, ya, bulan untuk bepergian. Nah, jadi secara bahasa berarti perjalanan kalau pakai sin, ya. Nah, ada nanti dalam buku Penanggalan Islam karya Muhammad Hadi Basori menyebutkan penamaan bulan itu mengikuti nama pasar di Yaman yang kerap dikunjungi para saudagar Arab, Safarian. Nah, ini sumber lain yang menyebut pakai huruf sod, nama bulan yang sama, ya, Safar. Dari kata asfar artinya kuning, sebab pada bulan itu daun-daun menguning dan berguguran. Nah, berarti kan kebayang ya, terbayang oleh kita kawasan-kawasan Jazirah Arab yang gurun begitu ya, seperti di Yaman tadi, memang tidak melihat pepohonan yang berdaun, ya. Tidak sebanyak di daerah yang tumbuh pohon-pohon. Mereka menyebutnya Safar ya, bulan Safar, bulan bepergian. Tapi di daerah Jazirah Arab Utara ya, dari Hijaz ke atas, Madinah sampai ke Palestina, itu kan banyak pohon. Ada pohon, tidak hanya pohon kurma, ada pohon zaitun, ada pohon anggur, ya, ada buah tin, banyak ya pohon-pohon di sana. Maka memang pada bulan Safar itu bulan musim gugur lah kalau di kita ya, autumn ya, atau fall itu musim gugur di mana dedaunan memang menguning. Nah, setelah itu masuk Robiul Awal, Robiul Akhir. Secara bahasa, Robiun itu artinya musim semi. Ada juga yang mengartikan suhu dingin. Nah, ini kan juga tergantung wilayah mana yang memakai istilahnya, ya. Harusnya kan kalau musim semi itu nanti setelah musim dingin. Jadi musim gugur, masuk musim dingin, baru musim semi. Nah, tetapi kalau di wilayah yang tidak turun salju, ya langsung disebut musim semi. Karena memang setelah berguguran nanti pohon itu bermekaran lagi. Tetapi di daerah-daerah yang turun salju, Robiun ini disebut dingin ya. Ya kalau bahasa Sunda itu tiris gitu Pak ya. Tiris. Nah, Robiun itu. Nah, Robiul Akhir ya, ada juga ini sama ya, Robiul Awal, Robiul Akhir. Jadi Robi pertama, Robi kedua begitu. Nah, Robinya ada yang mengatakan musim semi, ada yang mengatakan musim dingin, ya. Sementara itu juga ada yang mengatakan yang Robi di sana adalah menetap artinya. Maksudnya ketika itu pria-pria atau laki-laki di Jazirah Arab menetap terakhir di rumah untuk nanti kemudian mengadakan perjalanan dagang ke negeri jauh. Ya, banyak versi lah, jangan heran ya, tidak usah heran karena memang banyak versi. Nah, kemudian ada Jumadil Ula, Jumadisani, Jumud artinya beku ya. Jadi maksudnya bagi daerah yang turun salju memang es begitu. Tapi daerah yang tidak turun salju ya, Jumad di sini apanya yang beku yang keras itu? Ya diartikan dedaunan dan ranting-ranting yang keras. Jadi pohon itu kering kerontang begitu ya. Ya. Itu memang tergantung wilayah yang menamainya. Barulah masuk bulan Rajab. Rajab secara arti bahasa ya di satu daerah dikatakan bulan yang dihormati. Ya memang karena masuk bulan haram, ya. Karena masuk 4 bulan haram. Nah, ada juga di kawasan lain yang menamai Rajab itu katanya
dari kata rojbun, ya, artinya mencair, ya. Jadi bulan ketika salju tadi mulai mencair, yang asalnya danau beku begitu ya, di daerah-daerah yang tidak terlalu gurun begitu, itu mulai mencair kembali. Nah, di masa jahiliyah, penduduk Arab menghormati Rajab dengan ritual menyembelih anak unta pertama yang lahir dari induknya. Pada bulan Rajab, selain juga dilarangnya peperangan, maka pintu Ka'bah juga dulu mulai dibuka. Karena ia bulan yang agung, nah ada juga yang mengartikan bulan saat pohon kurma berbuah lebat. Nah, ini kita bisa ambil dari Tahdhibul Lughoh Al-Azhari ya, pasal pasal jilid ya, jilid 11 halaman 39. Masuk bulan Sya'ban. Sya'ban, nah karena salju mulai mencair di daerah itu, di daerah yang ada salju ya, maka terlihatlah lembah ya, Syi'ib, lembah. Ada juga yang mengartikan Sya'ban dari kata yang zamannya syu'uban, ada di dalam Quran ya, syu'uban wa qabaila, yang artinya berbondong-bondong. Nah, ini juga sebetulnya tidak bertentangan karena memang ketika lembah itu terlihat ya, maka manusia pun berbondong-bondong pergi ke lembah, mencari air, mencari sumur, kemudian menggembala hewan ternak atau mulai bercocok tanam, itu di bulan Sya'ban. Masuk Ramadan dari kata aromdu artinya panas terik. Nah, kalau ini hampir seluruh wilayah mengatakan Ramadan itu panas ya, panas terik. Bulan secara bahasa artinya musim kemarau begitu. Setelah Islam datang dan mewajibkan saum Ramadan, lalu dosa-dosa banyak diampuni, ada juga nanti yang berpendapat bulan panas terik itu bulan dibakarnya dosa-dosa begitu ya. Nah, ini memang lucu ya, unik begitu ya, banyak versi. Syawal secara bahasa artinya meningkat ya. Meningkat, maksudnya meningkat suhu panas karena memang musim panas itu kan 3 bulan ya, 3 bulanan lah. Ini kan dari Ramadan mulai awal musim panas, Syawal itu meningkat ya. Nah, setelah Islam datang, maka dijadikanlah hari raya Idul Fitri di tanggal 1 Syawal, maka Syawal juga suka dimaknai sebagai momentum peningkatan kualitas seorang muslim. Makanya Bapak Ibu nanti sering mendengar ada dai atau mubalik di televisi misalkan, Syawal adalah meningkat, maka tingkatkanlah ibadah kita. Gitu ya. Itu memang ya secara bahasanya meningkat. Nah, masuk Zulqa'dah dari kata qa'ada yaqudu, ya qu'udan artinya duduk. Qa'dah itu. Maksud duduk di sini secara majazi ya, tidak bepergian. Maksudnya tidak melakukan safar ya, perjalanan. Jadi mereka diam di kampung, ada di rumah ya. Nah, maka secara makna leksikografis berarti penguasa melakukan gencatan senjata. Nah, memang masuk bulan haram ini. Jadi semuanya diam di rumah ya, kecuali orang-orang yang berangkat ibadah haji. Nah, jadi duduk itu persiapan nanti ada yang kalau yang jaraknya dekat ya persiapan ya di bulan Zulqa'dah itu mempersiapkan fisik, mempersiapkan bekal untuk haji di zaman jahiliyah sudah ada kan haji ya. Napaktilas agama nenek moyang Ibrahim. Bagi yang jaraknya jauh, Zulqa'dah sudah melakukan perjalanan untuk beribadah haji. Makanya harus aman begitu. Lalu datang bulan Zulhijjah, namanya juga Zulhijjah ya, bulan haji begitu. Memang orang-orang Arab jahiliyah sudah melaksanakan haji, dulu haji jahiliyah, tawaf di sekitaran Ka'bah sambil tidak berbusana ya, bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, ya mereka melaksanakannya di malam hari begitu. Jadi ritual ibadah haji Nabi Ibrahim sudah tercampur dengan kemusyrikan. Inilah yang nanti dibersihkan ya, dibereskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Terlihat ketika haji wada, haji terakhir Rasulullah, Rasul memberikan pengumuman melalui Abu Bakar dan Abu Hurairah. Pengumumannya 2 poin. 1, an la yahujja ba'dal am musyrikun. Orang-orang musyrik tidak boleh lagi berhaji setelah tahun haji wada ini. Ini kan jadi dalil bahwa orang-orang musyrik dulu berhaji. Yang kedua, wala yatufa fil bait uryanun, tidak boleh ada yang bertawaf di Baitullah uryanun, orang yang bertelanjang bulat begitu ya. Nah, itu Zulhijjah. Nah, sudah ya urutannya. Nah, ini contoh versi-versi yang lain ya.
nama-nama bulan. Misalkan Syawal tadi. Syawal diartikan meningkat suhu panas. Ada juga yang mengatakan Syawal itu dari kata syalatul ibil, ya. Unta yang menaikkan adnabiha, ekornya, litirok, untuk kawin. Jadi bulan ketika onta kararawin, ya. Bulan zamannya adalah Syawawil, ya, atau Syawalat. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Ini contoh, ya memang banyak versi karena penyebutan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah itu sudah digunakan beribuan tahun, ya, sudah digunakan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah bulan-bulan yang digunakan di Jazirah Arab, ya, berdasarkan perhitungan lunar, ya, bulan, ya, bukan matahari. Jadi disebut lunar kalender. Nah, maka dulu urutannya tidak ada mana yang satu pertama, urutan pertama, mana urutan terakhir, ya, atau tahun pertama dihitung dari mana, sekarang tahun berapa, tidak ada itu. Dulu disebut saja begitu, Muharram, Safar, terus sampai Zulhijjah, Muharram lagi terus. Ya, tidak ada urutan pertama, terakhir, tahun berapa, itu tidak. Nanti diurutkan itu oleh peradaban Islam, ya. Islamlah yang nanti mencetuskan Muharram sebagai bulan pertama. Ya, otomatis Zulhijjah jadi bulan terakhir. Islam juga yang menghitung tahun pertama dari mana? Dari fenomena hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah, ke kota Yasrib. Maka disebut kalender Hijriyah oleh kita umat Islam, kalender yang dihitung sejak Nabi hijrah. Nah, begitu, ya. Jadi disebut bulan-bulan Hijriyah, kalender Hijri, ya. Nah, siapa yang mencetuskannya? Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di zaman Umar lah nanti dibuat sebagai kalender. Berarti zaman Rasulullah belum dibuat kalender, zaman Abu Bakar pun belum dibuat. Tapi nama bulannya sudah ada. Hanya saja belum diurutkan mana yang pertama, mana yang terakhir, belum dihitung tahun berapa, dari mana dihitungnya belum ada kesepakatan secara massal seperti itu. Nah, baru itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi, tidak mungkin Rasulullah SAW merayakan tahun baru 1 Muharram, karena memang belum dihitung sebagai kalender. Dan Nabi pun tidak mengenal perhitungan dengan tahun, dengan angka itu tidak kenal. Rasul mengenal tahun itu dengan fenomena yang terjadi. Itu tolong diingat, dicatat, ya. Nah, jadi pertemuan pertama ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau terlalu banyak data, Bapak dan Ibu sulit, ya, untuk memahami. Sedikit-sedikit kita pahami. Insya Allah nanti di hari Kamis, ya, pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas penamaan bulan-bulan ini ketika masa Islam, ya, terutama di zaman Umar bin Khattab. Kenapa Umar membuat kalender? Apa motivasinya? Apa kebutuhannya? Bagaimana membuatnya? Bagaimana juga disikapi kalender itu? Apakah ada perayaan atau bagaimana ketika setiap tanggal 1 Muharram, ya? Nah, itu kan nanti ada data, ya, sederhana. Umar itu hanya menetapkan 2 saja. Mana bulan pertama, dari mana tahun pertama, itu saja. Ya, nanti Umar dan para sahabat itu melakukan rapat musyawarah, ya, di tahun ke-17 setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Makanya kalender pertama kali diterbitkan itu langsung tahun 17 begitu. Ya, tahun 17. Nah, itu insya Allah kita lebih perdalam di pertemuan selanjutnya, ya. Ini nanti slide selanjutnya apa? Coba. Oh, ini, ya, tuh. Rasulullah tidak mengenal tahun di kalender Hijriyah, ya. Nah, inilah untuk pembahasan hari Kamis, ya, insya Allah. Ini juga waktunya sudah habis. Jadi kesimpulan dulu nih. Bahwa bagaimana menyimpulkannya? Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengikuti kebijaksanaan orang Arab jahiliyah yang berani membuat bulan ke-13, ya. Itulah surah At-Taubah 36. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan itu hanya 12, ya, dan nama-namanya sudah kita kenal. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 yang menjadi bulan haram, ya, bulan kehormatan. Nah, haram di situ maksudnya tidak boleh ada peperangan, harus gencatan senjata.
tidak boleh ada perkelahian, harus aman sentosa selama 4 bulan yang diharamkan. Ya, 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan karena terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Dzulqa'dah dipakai waktu untuk keberangkatan, Dzulhijjah dipakai untuk beribadah, Muharram dipakai untuk kepulangan ke kampung masing-masing. Nah, lalu ditambah bulan Rajab, bulan yang sudah diagungkan sejak zaman jahiliyah melalui lisan Ibrahim dan Ismail. Nanti oleh Nabi Muhammad dikukuhkan kembali dan keharaman itu nanti ditambah maknanya. Nah, nanti kita bahas ya, bagaimana keharaman itu harus dijaga oleh umat Islam, bukan hanya masalah peperangan dan keamanan saja, tetapi juga masalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan khususnya untuk saya sendiri, menjadikan juga motivasi beribadah serta menuntut ilmu lebih tinggi. Kita insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.